Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam Injil hari ini ada kelanjutan hubungan yang tegang antara Yesus dengan otoritas agama pada waktu itu. Tetapi terlepas dari ketegangan di antara mereka, ada keakraban juga di antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Yesus diundang makan di rumah mereka, dan Yesus menerima undangan itu. Yesus tidak kehilangan kebebasannya di hadapan mereka, dan juga sebaliknya orang Farisi demikian juga. Ayat 37 sampai 38, kekaguman orang-orang Farisi terhadap Yesus. Pada saat itu setelah Yesus selesai mengajar, orang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus masuk ke rumahnya dan duduk serta makan. Orang Farisi terkejut melihat Yesus yang tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Yesus menerima undangan untuk makan di rumah orang Farisi, tetapi Yesus tidak mengubah sikapnya, duduk di meja dan makan tanpa mencuci tangan. Orang Farisi juga tidak mengubah sikapnya karena mereka terkejut melihat Yesus makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Saudara dan saudari, pada masa itu mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah kewajiban agama yang mesti dilaksanakan atas nama kesucian dan diperintahkan hukum Allah. Orang-orang Farisi terkejut dengan Yesus yang tidak mematuhi norma agama ini. Tetapi terlepas dari perbedaan di antara Yesus dan orang Farisi dan Yesus memiliki kesamaan, yakni bagi mereka hidup itu mesti dijalani dengan serius. Cara hidup orang Farisi adalah sebagai berikut: 8 jam belajar dan bermeditasi tentang hukum Allah, 8 jam setiap hari bekerja agar dapat bertahan hidup bersama keluarga, dan 8 jam lainnya untuk beristirahat. Menjalani hidup secara serius menunjukkan mereka sebagai pemimpin yang hebat. Karena itu, orang Farisi dan Yesus tetap bisa berdialog. Ayat 39 sampai 41. Tanggapan Yesus terhadap keterkejutan orang Farisi. "Kamu, orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, sementara di dalam dirimu kamu dipenuhi dengan pemerasan dan kejahatan. Hai orang bodoh, bukankah Tuhan yang menjadikan bagian luar, Tuhan juga yang menjadikan bagian dalam? Berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Orang-orang Farisi hanya melaksanakan hukum secara harfiah. Mereka hanya melihat hukum secara tertulis, sehingga mereka tidak mampu melihat makna dari hukum itu atau tujuan dari ketaatan akan hukum. Misalnya dalam hukum tertulis berbunyi, "Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri." Mereka berkomentar, "Ya, memang kita harus mencintai sesama.
tetapi hanya sesama, bukan yang lain. Maka dari sana muncul diskusi, siapakah sesamaku? Yesus meminta kepada kita untuk melakukan hukum cinta. Refleksi pribadi bagi kita, bagaimana kita membangun dialog dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.